Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,76% ke angka 6.863. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham uptrend yang hari ini terlihat melemah dan laporan keuangan laba bersihnya ternyata bergerak turun. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten lagi yang dipunya Bapak Loh Keng Hong yang saat ini pada kuartal 1 mencatatkan laba setelah sebelumnya masih mencatatkan rugi. Apakah ada potensi naik tinggi seperti saham GJTL? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Loh Keng Hong full senyum di ILD balikan rugi jadi laba per kuartal 1 tahun 2023. Jadi secara laporan keuangan, saham DLD mulai mendapatkan laba. Tapi bisa kita lihat, hari ini DLD ditutup masih bertahan di harga 166. Memang hari ini bisa kita lihat sempat naik sangat tinggi, menyentuh sekitar harga 177, tapi pada saat penutupan kembali di harga 166. Jadi memang ada euforia, tapi pada saat di harga atas ternyata dipaksa turun kembali. Dan secara tren bisa kita lihat, DLT saat ini masih sideways dan masih berada di bawah garis EMA 150, saat ini masih berada di supportnya di resisten di sekitar 167. Jadi secara tren DLD masih sideways tapi masih belum aman juga karena masih belum berhasil break garis EMA 150. Apabila besok mencoba kembali break garis EMA 150 masih gagal break, DLD saya lihat masih ada potensi untuk kembali ke harga 160. Jadi masih ada potensi kembali turun menuju support di harga 160. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini malah ada distribusi. Jadi bisa saja kenaikan tinggi ini malah ada distribusi atau jualan di harga atas. Satu harga dibuat turun kembali karena ada pemberitaan ini. Jadi beda dengan GJTL yang hari ini masih lanjut naik lumayan tinggi setelah ada pemberitaan laporan keuangannya juga oke, tapi DLD tidak bisa mengikuti temannya. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi untuk yang ingin beli saham DLD karena laporan keuangan yang saat ini membaik, paling aman menurut saya adalah tunggu DLD berhasil naik di atas garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry, atau coba spekulatif buy di sekitar 165 dengan target jangka pendek untuk take profit di sekitar 170. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 160, apabila mau hold terus selama support ini tidak terlewati, menurut saya juga masih oke. Karena selama support ini tidak terlewati, DLD trennya masih akan bergerak sideways. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Indosat yang minggu lalu sudah saya analisa. Bisa kita lihat saat ini Indosat masih lanjut naik 5% ke harga 7.350. Dan kenaikan saat ini membuat Indosat saat ini mencoba untuk menembus resisten di 7.250 dan sempat mendekati resisten berikutnya di harga 7.500. Dan garis MACD pun saat ini bisa kita lihat mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% ini masih ada akumulasi dan asing terlihat juga masih masuk akumulasi. Jadi untuk Indosat apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, saat ini masih bisa hold, tapi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini ternyata Indosat masih kesulitan untuk naik di atas resisten kuat 7.500. Karena sebelumnya bisa kita lihat mencoba 2 kali mengetes resisten kuat ini ternyata gagal break sehingga terbentuk double top dan Indosat mulai reverse trend kembali. Jadi apabila gagal break, saya lihat Indosat masih ada potensi untuk kembali turun menuju support di harga 7.000. Jadi teman-teman bisa hold terus selama harga 7.000 tidak terlewati, atau swing trade take profit di sekitar 7.500, setelah itu tunggu di sekitar 7.000 atau garis EMA 50 di sekitar 6.700 untuk re-entry kembali. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Dan selanjutnya saya juga update saham DOIT yang bisa kita lihat hari ini kembali naik 2% lebih ke harga 332. Bisa kita lihat sebelumnya DOIT naik lumayan tinggi mencoba untuk break garis EMA 150, tapi 2 hari berikutnya ternyata masih gagal naik. Dan saat ini terkonfirmasi DOIT berhasil bertahan di garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 terkonfirmasi sudah berubah menjadi support di sekitar 324. Jadi saat ini DOIT sudah mulai reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Dan jika kita perhatikan, saham DOIT dan Indosat pada tanggal 26 sudah kami sarankan untuk masuk ke watchlist untuk teman-teman member di channel ini.
Selain itu, saham MAPA juga hari ini bergerak naik, juga termasuk dalam watchlist saham yang kami sarankan untuk coba dipantau. Nanti coba akan saya bahas untuk saham MAPA yang hari ini juga naik lumayan tinggi. Jadi bisa kita lihat, duit pada saat di sekitar daerah sini sudah kami sarankan untuk coba pantau karena secara tren ada potensi untuk bergerak naik dan sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Apalagi saat ini sudah berhasil break garis EMA 150, secara tren akan lebih baik lagi. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya tetap paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Karena saat ini walaupun berhasil bertahan di atas garis EMA 150, ada satu resisten di 340. Jadi apabila duit minggu ini mencoba naik di atas 340 masih gagal break, duit trennya masih akan sideways. Tapi secara tren bisa kita lihat duit terlihat ada sedikit distribusi dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi tetap harus hati-hati walaupun saat ini bertahan di garis EMA 150. Jadi apabila ternyata masih gagal bertahan di gagal break resisten 340, duit masih akan sideways. Tapi jika kita pantau minggu ini berhasil break 340, berarti duit akan melanjutkan uptrendnya dengan target lebih jauh lagi di sekitar 370 sampai 380. Sekarang kita coba lihat MAPA yang juga masuk ke watchlist yang dibagikan ke teman-teman member. Alasan sebelumnya juga masuk ke watchlist karena bisa kita lihat MAPA berada di sekitar garis EMA 50. Dan secara history beberapa kali mengentas garis EMA 50, MAPA masih bisa bertahan dan rebound. Sehingga bisa kita lihat ternyata masih sama mengentas garis EMA 50, MAPA masih bisa rebound dan saatnya sudah naik mencapai resisten psikologisnya di harga 5.000. Jadi MAPA juga saat ini kami sudah tidak menyarankan untuk entry walaupun masih ada potensi untuk break resisten 5.000 dan melanjutkan uptrendnya. Karena memang secara tren MAPA saat ini memang trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini juga masih ada akumulasi dan ini alasan kenapa pada saat berada di sekitar garis EMA 50 kami sarankan juga tetap pantau karena pada saat itu juga walaupun turun masih ada akumulasi. Jadi saat ini MAPA mencoba untuk break resisten 5.000. Sebenarnya target 5.000 sudah target untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 ini. Karena beberapa kali mengatas 5.000 masih gagal break, setelah itu MAPA ada potensi kembali turun lagi ke garis EMA 50. Jadi apabila kita pantau MAPA ternyata minggu ini mencoba break harga 5.000 gagal break, paling aman menurut saya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di sekitar 4.530 sampai 4.580 untuk entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke. Karena secara tren MAPA trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah selama garis EMA 50 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.